warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Rima Rahmawati. Aku dari Universitas Tikubang, Semarang. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Videoku kali ini guna untuk memenuhi mata kuliah audit investigatif yang dibimbing oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum saya masuki materi, saya mau menyampaikan bahwa buat teman-teman yang lagi di luar rumah, yang aktivitas di luar rumah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Stay safe everyone. Oke. Pertama saya akan masuk materi fenomena kecurangan. Fenomena kecurangan kali ini saya akan mengambil dari perusahaan Toshiba. Teman-teman pasti tahu dong perusahaan Toshiba. Ya, perusahaan ini berasal dari Jepang, di mana pada tahun 2015 bulan Mei tepatnya, perusahaan Toshiba ini mengejutkan seluruh dunia di saat dinyatakan bahwa perusahaan ini telah melakukan investigasi atas skandal akuntansi internal dan harus merevisi keuangan atau merevisi laba keuntungan dalam 3 tahun terakhir. Pengumuman itu sangat tidak disangka karena perusahaan Toshiba ini sudah menjadi lambang perusahaan Jepang yang sangat kuat. Jadi waktu itu perusahaan Toshiba ini sangat perusahaan yang luar biasa bagi Jepang gitu. Setelah semua itu diinvestigasi secara menyeluruh, diketahui bahwa perusahaan Toshiba ini telah melakukan accounting fraud atau kecurangan laporan keuangan, di mana perusahaan ini telah melakukan atau telah kesulitan mencapai target keuntungan sejak tahun 2008, di mana waktu itu tengah terjadi krisis global. Nah, kecurangan yang mereka lakukan itu senilai 1,22 miliar dolar Amerika. Itu jumlahnya sangat gede, teman-teman. Mereka melakukan ini dengan berbagai upaya apapun mereka lakukan untuk menghasilkan laba yang tidak sesuai dengan realita. Jadi itu usahanya, teman-teman, usaha yang nggak bener sih ya. Kemudian terbongkarnya kasus. Tapi sebelum terbongkarnya kasus ini, pada tanggal 21 Juli 2015, CEO Hisao Tanaka mengumumkan pengunduran dirinya terkait dengan skandal akunting yang ia sebut sebagai peristiwa yang paling merusak merek Toshiba sepanjang 140 tahun sejarah berdirinya. Wow, itu udah lama banget, teman-teman itu. Terus bukan hanya CEO Hisao Tanaka, itu ada 8 pimpinan juga. Mereka itu ikut mengundurkan diri, termasuk 2 CEO sebelumnya itu juga ikut mengundurkan diri atas kasus tersebut. Dan lebih nggak enaknya lagi nih, teman-teman, perusahaan Toshiba ini kemudian dikeluarkan dari indeks saham dan mengalami penurunan. Penurunan ini sangat tidak signifikan, di mana pada akhir tahun 2015 perusahaan Toshiba ini mengalami kerugian sebesar 8 miliar dolar Amerika. Wow, itu jumlah yang nggak sedikit, teman-teman. Jadi terbongkarnya kasusnya itu diawali saat audit pihak ketiga melakukan investigasi internal terhadap keuangan perusahaan Toshiba. Dan itu diketahui bahwa manajemen perusahaan menetapkan target laba yang tidak realistis, sehingga saat target tersebut tidak tercapai, pimpinan divisi terpaksa harus berbohong
dengan memanipulasi data laporan keuangan. Jadi itulah cerita singkat dari perusahaan Toshiba yang mengalami atau yang melakukan accounting fraud. Untuk selanjutnya yaitu ada the fraud diamond. The fraud diamond ini merupakan kemudian selanjutnya yaitu the fraud diamond atau teori diamond. Teori ini muncul pada tahun 2004 dan ditemukan atau diperkenalkan oleh Wolf dan Hermanson. Teori diamond ini merupakan teori penyempurnaan dari fraud angel. Pada the fraud diamond ini menambahkan satu elemen yaitu capability atau kapabilitas. Sebelum mengenai kapabilitas kali ini, saya akan menjelaskan mengenai opportunity incentive rationalization. Opportunity di sini merupakan kesempatan atau peluang yang memungkinkan terjadinya fraud atau kecurangan. Biasanya ini disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Misal seorang direktur atau manajer, mereka mempunyai wewenang yang tinggi, wewenang yang sangat dipercaya untuk memegang perusahaan tersebut. Tetapi manajer tersebut malah salah menggunakan wewenangnya. Dia dengan bebas, dengan seenaknya menggunakan wewenangnya tersebut untuk melakukan kecurangan. Di antara 3 elemen fraud triangle ini, opportunity atau dorongan ini yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan prosedur dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Kesempatan kali ini mereka benar-benar menyalahgunakan wewenang, atau di saat kontrol internal lagi melemah, pengawasan juga melemah, mereka dengan mudah, dengan enak, dengan nyaman melakukan kecurangan tersebut. Kemudian ada insentif. Insentif ini bisa disebut juga dengan pressure atau dorongan. Pressure di sini atau insentif di sini merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Contohnya mempunyai hutang, kemudian tagihan yang menumpuk, terus gaya hidup yang mewah, ketergantungan hal-hal yang tidak baik, misal ketergantungan narkoba. Itu yang menyebabkan atau dorongan mereka melakukan kecurangan tersebut. Pada umumnya, yang mendorong terjadinya fraud ini yaitu satu, masalah finansial, masalah keuangan. Tapi banyak juga yang hanya terdorong karena keserakahan, sifat manusiawi. Mereka tidak puas dengan apa yang mereka punya, jadi keserakahan yang mereka lakukan. Kemudian rationalization di sini merupakan pembenaran. Dalam semua elemen ini, rationalization ini atau pembenaran menjadi elemen yang penting dalam terjadinya fraud, di mana si pelaku mencari pembenaran atau pembelaan atas tindakannya, padahal itu pembelaan atau pembenaran yang tidak baik sih sebenarnya. Mau gimana pun tetap salah. Misalnya ini biasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga, orang-orang yang dicintai, perusahaan yang telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dan tidak mengapa jika si pelaku ini mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut. Nah, jadi si pelaku ini entah dia tuh merasa dia emang salah melakukan tindakan ini, tapi mempunyai pembenaran atau pembelaan.
Jadi seperti itu. Pembelaannya seperti apa tetap salah si pelaku ini. Kemudian yang terakhir ini yaitu elemen tambahan capability atau kapabilitas. Nah, kapabilitas kali ini merupakan kemampuan. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah sifat individu yang melakukan penipuan atau kecurangan tersebut yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Peluang menjadi akses masuk untuk melakukan fraud. Tekanan dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk melakukan fraud. Tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan atau kemampuan dan keahlian untuk mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan aksinya dengan tepat dan keuntungan yang maksimal. Jadi si pelaku ini mempunyai kemampuan yang seperti misal taktik, strategi atau cara. Si pelaku ini paham saya harus gimana, harus seperti apa. Jadi punya kemampuan. Itu capability. Jadi itulah fraud diamond. Bentuk penyempurnaan dari fraud triangle. Tuh. Untuk selanjutnya ada pengendalian internal. Pengendalian internal di sini merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Untuk pengendalian internal di sini merupakan proses yang dilakukan atas amanah dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan. Jadi pada intinya pengendalian internal di sini adalah melindungi aset perusahaan. Nah, dalam pengendalian internal ini efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya. Jika pengendalian internal suatu perusahaan itu kuat, baik, pasti minim kecurangan atau minim fraud. Tidak ada kecurangan. Tapi tidak mungkin juga pasti ada kecurangan. Karena sifatnya manusia yang serakah itu tujuan utamanya. Kemudian di sini selanjutnya ada tujuan pengendalian internal. Untuk tujuan pengendalian internal di sini, yang pertama yaitu mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Sebelum perusahaan tersebut memulai aktivitas atau memulai mengerjakan yang mereka inginkan, pasti mereka mempunyai tujuan. Tujuan disebut apa yang akan mereka capai dalam perusahaan tersebut. Pasti mereka sudah menetapkannya. Kemudian yang kedua ada menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya. Dengan pengendalian internal yang kuat, yang baik, maka itu akan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya. Berbeda jika pengendalian internal yang melemah, pasti laporan keuangannya tersebut melenceng atau beda dari yang sebenarnya. Yang ketiga ada memastikan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, setiap perusahaan di sini, semua perusahaan itu pasti mempunyai hukum dan aturan yang berlaku. Jika pengendalian internalnya kuat, baik, pasti perusahaan sejalan dengan hukum. Jika melemah, perusahaan tersebut pasti akan melencong, nggak taat hukum dan aturan yang berlaku. Kemudian yang keempat ini ada mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Nah, kembali lagi, jika pengendalian internal ini mempunyai hukum atau aturan yang berlaku, maka pengolahan semua sumber daya perusahaan itu pasti akan berpatokan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
maka tidak bisa buat boros-borosan. Tapi jika pengendalian internalnya itu lemah, pasti ada pemborosan dan kerugian. Tuh. Kemudian yang kelima ada menjaga keuangan perusahaan. Pengendalian internal yang baik, yang benar, yang kuat, pasti itu keuangan perusahaan akan terjaga dengan baik. Tidak akan adanya kerugian, kecurangan, ataupun yang melenceng pun nggak ada pasti. Kemudian yang keenam ada mendorong efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan. Pengendalian internal yang melemah dalam kegiatan operasional perusahaan pasti akan nggak sejalan dengan apa yang mereka tetapkan tujuan sebelumnya. Pasti itu ada aja yang nggak sesuai dengan tujuan yang utama. Yang ketujuh ini ada memastikan dipatuhinya kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan. Dalam kebijakan atau peraturan yang dibuat ini tujuannya yaitu pengendalian internal. Jika kebijakan atau aturan tersebut dilaksanakan, dipatuhi oleh semua pekerja di perusahaan tersebut, maka itu sudah terbilang bagus, baik untuk pengendalian internalnya gitu. Kemudian di sini ada komponen pengendalian internal. Pada Committee of Sponsoring Organization of the Third Way Commission atau disingkat dengan COSO mengidentifikasi 5 komponen pengendalian internal yang meliputi, yaitu ada 5 komponen. Yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga ada prosedur pengendalian atau control activities. Yang keempat ada pengawasan atau monitoring. Kemudian yang kelima informasi dan komunikasi atau information and communication. Yang pertama ke lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian ini merupakan perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang membuat organisasi menjadi lebih disiplin dan berstruktur. Maka bisa dibilang bahwa di sini tuh mencakup sikap para manajemen dan karyawan. Dalam lingkungan pengendalian di sini, jika manajemen bersifat baik sesuai aturan, itu pasti akan mempengaruhi pengendalian tersebut. Pengendalian internal di sini berawal dari manajemen, dari mereka yang sudah meletakkan aturan-aturan yang untuk dipatuhi. Nah, ini lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian lainnya yang menyediakan disiplin dan berstruktur. Itu yang tadi sudah saya sebutkan. Lingkungan pengendalian di sini mempunyai 7 komponen, yaitu ada integritas, nilai etik, komite pada kompetensi, ada falsafah manajemen atau filosofi dan gaya pengoperasionan. Keempat ada struktur organisasi. Yang kelima ada dewan komisaris dan direksi dan komite audit yang efektif. Yang keenam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketujuh ada kebijakan dan prosedur kepegawaian. Selanjutnya ada penilaian risiko atau risk assessment, di mana penilaian risiko ini adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu organisasi, atau bisa suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Penilaian risiko di sini yaitu
Manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam proses penilaian risiko entitas ini harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuan dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Penilaian resiko oleh manajemen juga harus mempertimbangkan resiko yang muncul akibat beberapa kondisi, yang dimana kondisi tersebut terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko. Dalam identifikasi resiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal dan internal. Di mana faktor internal dulu ya, faktor internal di sini seperti kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteristik pengelolaan sistem informasi. Kemudian pada faktor eksternal di sini yaitu pengembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Dalam penilaian risiko kali ini pada faktor internal seperti kompetensi karyawan, jika menilai dari penilaian kompetensi karyawan tersebut baik, kerja bagus, maka dalam penilaian risiko ini minim. Tetapi jika kompetensi karyawan tersebut melemah atau kurang bagus, maka itu penilaian risikonya itu dapat merugikan perusahaan. Maka dalam penilaian risiko ini sangat penting. Kemudian yang selanjutnya di sini ada aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkat organisasionalnya atau fungsional dalam sebuah entitas. Meskipun aktivitas pengendalian dapat dilaksanakan secara baik, manual maupun dengan komputer. Jadi aktivitas pengendalian ini bisa dilakukan secara manual dan bisa juga secara komputer. Namun saat ini penggunaan komputer telah semakin meluas, di mana pengendalian yang terkomputerisasi lebih sering digunakan untuk beberapa tujuan. Nah, dalam aktivitas pengendalian kali ini memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas ini melibatkan suatu pemastian bahwa individu tidak melaksanakan tugas yang seimbang. Tugas dianggap tidak seimbang dari sudut pandang pengendalian ketika memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan dan kemudian menutupinya dalam melaksanakan tugas normalnya. Kedua, ada otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Setiap transaksi harus disahkan dengan benar jika kendali diharapkan untuk memuaskan. Otorisasi umum berarti bahwa manajemen menetapkan kebijakan untuk diikuti oleh organisasinya. Jadi organisasi di bawah manajemen itu harus patuh terhadap kebijakan yang ditentukan oleh manajemen. Otorisasi khusus berlaku bagi transaksi individual. Manajemen di sini sering enggan menetapkan suatu kebijakan umum tentang otorisasi untuk beberapa transaksi. Kemudian ada dokumen dan catatan yang memadai.
Dokumen dan catatan yang memadai di sini adalah objek fisik di mana transaksi dilakukan dan diringkaskan. Kemudian ada pengendalian atas aktiva dan catatan. Pengendalian fisik adalah aktivitas pengendalian yang fokus pada pembatasan jenis akses ke aktiva, dan catatan yaitu akses fisik langsung dan akses tidak langsung melalui persiapan dan pemrosesan dokumen. Review kinerja meliputi review dan analisis manajemen di sini terhadap laporan yang mengikhtisarkan secara terinci dari saldo akun seperti akun neraca saldo, laporan pengeluaran kas berdasarkan pelanggan, atau laporan aktivitas penjualan dan laba kotor oleh konsumen. Kemudian kinerja aktual dibandingkan dengan anggaran peramalan atau jumlah periode sebelumnya. Kemudian ada hubungan dari rangkaian data yang berbeda seperti data operasional keuangan dan data keuangan. Yang kelima ada pengecekan independen dan pelaksanaan. Kemudian ini ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan dan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, sistem informasi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah sah, telah diotorisasi, telah dicatat, telah dinilai, dan dengan wajar telah dicatat, telah dimasukkan ke dalam buku pembantu yang diringkas dengan benar. Komponen ini terdiri dari sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan dan bagaimana mengkomunikasikan informasi tersebut. Selanjutnya ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan di sini dapat dilakukan melalui aktivitas yang terus-menerus dan evaluasi terpisah. Prosedur pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas yang rutin, yang normal terjadi dalam suatu atau sebuah entitas. Serta di sini tuh mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Sebagai contoh ini, dalam beberapa entitas, auditor internal secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsi atau tidaknya sistem pengendalian internal dengan berfokus pada evaluasi desain dan operasi pengendalian internal. Evaluasi terpisah adalah penilaian periodik atas semua atau sebagian pengendalian internal. Evaluasi di sini dapat dilakukan oleh personal internal atau oleh pihak luar seperti kantor akuntan publik. Nah, prosedurnya ini yang dilakukan secara terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Oke, untuk selanjutnya ada peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Oke. Menurut ahli yaitu Mulyadi, fungsi audit internal merupakan
kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lainnya untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melakukan tanggung jawab mereka. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Tanggung jawab tersebut tentunya dalam rangka untuk menilai kewajaran laporan keuangan dari salah saji secara material yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, standar auditing, dan kode etik akuntan. Jika telah ditemukan kesalahan atau pelanggaran atau penyimpangan terhadap etika profesi seperti yang diisyaratkan dengan standar auditing dan kode etik akuntan, berarti auditor kurang menunjukkan atau tidak memiliki idealisme, yaitu sebagai sikap yang dependen dan tidak menghindarkan terjadi berbagai kepentingan. Jika seorang auditor tersebut melanggar, maka dia sudah mencemarkan namanya sendiri dan dia tidak pantas disebut sebagai auditor. Kemudian untuk tugas utama dari audit adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang merupakan segala informasi yang digunakan oleh auditor dalam rangka menemukan informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jika seorang auditor yang berpengalaman, ia akan lebih memahami dahulu terkait penyebab kekeliruan yang terjadi, apakah murni ataukah kesengajaan, yang berarti itu adalah fraud atau kecurangan. Nah, untuk yang lebih tepatnya lagi, peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, yaitu pertama memfasilitasi penilaian risiko fraud pada instansi, unit pelaksana, dan tingkatan operasional. Auditor internal di sini memfasilitasi penilaian risiko fraud pada instansi. Dia akan mencari tahu dahulu apakah ada kekeliruan sengaja maupun tidak. Yang kedua, ada menghubungkan dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian anti fraud untuk mengidentifikasi risiko fraud. Jadi auditor internal dia akan menghubungkan dan mendokumentasi seluruh aktivitas dari pengendalian anti fraud yang ada di perusahaan tersebut, di mana penghubungan dokumentasi itu akan membantu untuk mengidentifikasi risiko fraud. Yang selanjutnya ada mengevaluasi dan menguji desain dan aktivitas operasi program pengendalian dan anti fraud. Selanjutnya itu pada peran auditor internal, dia akan mengevaluasi dan menguji desain dan efektivitas operasi program pengendalian. Auditor tersebut dia akan mengevaluasi apakah pengendalian internal tersebut sudah bagus, sudah efektif untuk dilakukan, dilaksanakan, dan dipatuhi. Kemudian selanjutnya ada melaksanakan fraud auditing atau audit investigatif. Auditor internal dia akan melaksanakan fraud atau melaksanakan tugasnya sebagai auditing. Saat itu juga memeriksa apakah ada kekeliruan ataukah itu kekeliruannya itu sengaja maupun tidak. Setelah melaksanakan penugasan investigasi untuk membuktikan dugaan fraud atau penyalahgunaan lainnya. Nah, setelah melaksanakan auditing tersebut, dia akan melaksanakan penugasan investigasi. Dia akan melakukan penelitian
untuk membuktikan bahwa itu adakah dugaan fraud atau penyalahgunaan lainnya. Selanjutnya, jika penugasan investigasi fraud tersebut sudah selesai, dia akan melaporkan kepada pimpinan instansi mengenai efektivitas instansi dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memperbaiki dampak fraud yang terjadi. Setelah auditor tersebut melaksanakan tugasnya, dia akan melaporkan kepada pimpinan mengenai efektivitas instansi dalam mencegah dan mendeteksi. Apakah pengendalian internal tersebut sudah bagus? Apakah belum atau sudah efektivitas? Maka auditor akan menyampaikan pada pimpinan atasan. Lalu untuk selanjutnya yaitu kompetensi internal auditor dari ISO 45001. Dimana yang pertama yaitu pengetahuan yang sangat baik tentang akar penyebab dan proses tindakan korektif. Di sini seorang auditor internal dia harus mengetahui tentang apa sih penyebabnya, penyebab akar dari curangan tersebut, dan auditor tersebut harus paham proses tindakan yang akan dilakukan selanjutnya seperti apa. Kemudian untuk selanjutnya ada pengetahuan yang baik tentang standar pelatihan ISO 45001. Ini tampak jelas, tetapi kecuali jika orang yang dipertimbangkan untuk tugas tersebut memiliki pengetahuan yang baik tentang standar tersebut. Sangat kecil kemungkinan dia akan cocok. Selanjutnya, memastikan auditor dan audit berfungsi untuk organisasi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa banyak kualitas diperlukan dan diinginkan untuk memastikan bahwa kita memiliki orang yang tepat untuk memberikan audit internal yang efektif dan dari sistem ke manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ISO bagi organisasi kita. Meskipun di sini ada kemungkinan bahwa seseorang yang tidak memiliki kualitas atau pengalaman lingkungan yang hebat dapat mengaudit elemen sistem manajemen kualitas atau lingkungan. Hal ini mungkin tidak akan direkomendasikan dalam OHSMS, di mana implikasi bahaya dan resiko yang tidak teridentifikasi membawa bahaya bagi karyawan kita. Selanjutnya ada pemahaman tentang struktur dan prosedur perusahaan. Meskipun tidak sepenuhnya diperlukan pemahaman struktur dan prosedur perusahaan ini, misalnya ini auditor eksternal tidak akan memiliki pengetahuan ini. Terus wawasan yang baik tentang cara kerja organisasi kita akan membantu auditor kita dalam memahami proses, orang dan risiko serta peluang yang timbul dari kegiatan organisasi kita. Selanjutnya ada keahlian evaluasi yang baik. Di sini kita mengumpulkan temuan secara akurat dan metodis sangat penting. Tetapi mengevaluasi ini dengan benar dan merumuskan tindakan sama pentingnya. Auditor dengan kemampuan untuk melakukan ini sangat bermanfaat bagi organisasi kita. Selanjutnya yaitu ada keterampilan tertulis yang baik. Di sini karena pencatatan itu sangat penting dan wajib bagi audit internal, juga mudah untuk membayangkan bahwa semakin baik struktur dan isi laporan audit internal, maka semakin menguntungkan hasilnya bagi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan ISO kita dan juga karyawan kita. Selanjutnya yaitu cara berpikir logis. Nah, cara berpikir metodis, Cara berpikir metodis di sini, auditor harus berpikir secara logis dan metodis. Tanpa kemampuan ini, kita mungkin tidak akan menemukan celah dalam audit kita yang mengarah ketidaksesuaian bagi organisasi kita. Ketika tiba saatnya untuk sertifikasi kita dan risiko harian bagi karyawan kita. Selanjutnya yaitu pemahaman yang kuat tentang risiko ini yang terakhir.
Nah, di sini resiko adalah faktor kunci dalam setiap OHSMS, dan auditor yang efektif akan memiliki mata yang tajam untuk mengidentifikasi poin resiko utama dalam bisnis. Oke teman-teman, itulah presentasi dari saya, Rima Rahmawati. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih sudah berpartisipasi dalam video kali ini. Doain ya teman-teman, semoga dapat nilai A. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.